Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bapak, ibu-ibu jemaah tarawih ya, musala muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung ya bulan Ramadan. Di mana di penghujung bulan Ramadan ini kalau kita lengah maka kita akan kalah, karena semakin ke ujung semakin manis ya, maksudnya adalah semakin terakhir akhir bulan Ramadan ini pahalanya ya sangat berat, sangat besar, tantangannya juga sangat kuat. Nah, ibarat ini Piala Dunia ini fasenya mungkin semifinal dan habis ini final lagi. Tentu yang menjadi pemenang itu tidak banyak gitu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini ya mampu hendaknya ya menjadi pemenang nanti di dalam pertarungan ya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mungkin di akhir-akhir Ramadan ini yang akan kita coba bahas adalah ayat yang ke-185 186 yang terkait dengan ibadah Ramadan. Pertama kata Allah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa dan bertakbirlah kepada Allah atas apa yang telah Allah tunjuki kepadamu dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi di sini ada perintah dari Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa ini. Berapa puasa yang akan kita laksanakan? Di dalam hadis Nabi mengatakan as-siyamu akaza 9. Ya, tapi sekali Rasulullah mengatakan as-siyamu akaza 30. Nampaknya akan terjadi perbedaan ya. Satu Syawal kalau Muhammadiyah itu hari Jumat, kalau pemerintah ya nunggu sidang isbat dulu ya hari Kamis. Namun kedua-duanya adalah masih di dalam koridor, masih di dalam ketentuan fikihnya. Jadi tidak usah bingung Bapak dan Ibu mana kediki Muhammadiyah atau pemerintah ya. Karena kedua-duanya memakaikan metode yang sesuai menurut ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau Muhammadiyah dia melalui hisab namanya. Ya, itu perlu ahli hisab kok. Ya Pak Srul ya. Ahli hisab maksudnya orang yang merokok. Nah, ada ahli hisab itu orang merokok. Jadi orang kalau merokok itu tidak ada ahli hisab itu tidak boleh bilor 1 Ramadan 1 Syawal. Jadi yang maksud ahli hisab sini adalah menghitung 1 Syawal 1 Ramadan dengan hitungan yaitu matematika, dan itu dasarnya di Al-Quran. Sedangkan
pemerintah dia melalui ru'yah namanya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yah. Berpuasa karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Nah, jadi ya duanya itu dibenarkan. Kita serang mau Sabtu, mau Jumat nanti ya insya Allah kedua-duanya masih ya dalam sunnah. Nah, jadi kata Allah, hendaklah sempurnakan ya jumlah bilangan puasa, bisa 29, bisa ya 30. Kemudian Bapak dan Ibu, apa amalan-amalan kita akhir-akhir ini? Pertama, masih ada satu malam lagi, malam yang istimewa namanya kan, disebut dengan itu malam ganjil, malam 29 ya. Dan di situ disebut dengan Lailatul Qadri. Tapi apakah malam yang ke-9? Wallahu alam. Nah, Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Seandainya di malam 29 itu, ya tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Maka apa amalan-amalan ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini? Ya kalau sebagian saudara kita yang mampu dia itikaf. Ya, wal akifuna bil masajid, mereka beritikaf di masjid. Ya, musala juga boleh itikaf. Ya, itikaf itu di masjid atau musala, di rumah enggak ada itikaf dah. Kalau di rumah itu namanya istrikaf namanya. Apa itu? Itikaf bersama istri di rumah. Nah, itu. Tapi kalau di masjid memang itikaf. Jadi kalau tidak mampu ke masjid musala untuk mengisi akhir-akhir Ramadan ini tidak masalah, di rumah malah, ya kan? Ya bangun nanti jam 1, jam 2 baca Al-Quran, sholat sunat, sholat tahajud, berdoa dan lain-lain macamnya. Ya kalau di Islamic Center memang ratusan Pak. Jadi kemarin itu mungkin ada sekitar 300 orang yang itikaf. Ya luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, nggak masalah, di rumah. Ya. Jadi kita isi memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang 2 malam ini lagi, malam sekarang dan malam besok. Untuk apa? Untuk ya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat malam qadar itu. Karena ya malam qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Ya, satu malam setara dengan 83 tahun lebih. Ya, itu luar biasa sekali kalau kita bisa memanfaatkan. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yaitu nanti walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah bertakbir ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberi oleh Allah kita hidayah. Jadi Allah memberikan kepada kita hidayah. Apa itu dia? Petunjuk. Ya, petunjuk kepada kebenaran. Inilah Islam, iman yang bersarang di dalam hati kita ini merupakan hidayah dari Allah. Dan hendaklah kita bertakbir. Makanya nanti di malam 1 Syawal itu kita bertakbir. Karena membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai seterusnya. Jadi membesarkan Allah. Jadi ibu-ibu mungkin sambil di dapur, sambil beres-beres, ya baca juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nanti ya 1 Syawalnya itu kita juga melaksanakan ya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah ya atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kita. Kemudian wala'allakum tashkurun, kata Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, apa hubungan ayat syukur dengan Ramadan, bulan puasa? Ini kan ayat sepaket, 5 ayat ini sepaket dengan bulan Ramadan. Ya. Walaupun syukur itu juga ada di luar bulan Ramadan, tapi apa hubungan kata syukur ya di bulan Ramadan ini? Nah, para ulama tafsir mengatakan adanya kalimat bersyukur, perintah bersyukur di bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini adalah nikmat Allah. Karunia Allah yang terbesar adalah bulan Ramadan.
dan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Nah, syukur itu apa? Tadi saya mendengar ceramah dari pakar tafsir itu, dari Profesor Dr. Tengku Syihab. Syukur itu katanya adalah menganggap besar nikmat Allah walaupun kecil. Itu syukur itu. Saya terus terang mungkin baru kali ini mendengar arti syukur itu. Ya, nikmat Allah kecil tapi kita anggap besar. Itu syukur itu. Ya. Selama ini mungkin syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa itu. Tapi kita kan kadang-kadang kalau kecil ya kita anggap itu nikmat itu ya biasa-biasa saja. Tapi kecil atau besar nikmat Allah itu kita syukuri. Yang besar apalagi, yang kecil juga kita syukuri. Dan yang luar biasanya kalau nikmat itu kecil tapi kita anggap besar. Yang syukur itu kata M. Syihab. Nah, karena kita tidak sama di antara kita ini mendapatkan nikmat Allah itu. Ada orang dapat nikmat besar-besar saja. Tapi ada orang kadang-kadang dikasih oleh Allah nikmat itu kecil-kecil. Nah, bisa tidak kita menganggap mungkin kecil bagi kita tetapi kita anggap itu besar? Itu pengertian syukur tadi. Apalagi bulan Ramadan ini, ibadah puasa ini nikmat yang besar, harus lagi kita syukuri. Nah, syukur itu apalagi kata M. Syihab? Menampakkan nikmat Allah. Bagaimana menampakkan nikmat Allah itu? Kita diberi oleh Allah rezeki. Ya. Kemudian bagaimana menampakkannya? Bukan menampakkan artinya kita perlihatkan uang kita itu, emas kita itu pada orang, enggak. Tapi menampakkan artinya kita salurkan kekayaan kita itu, uang kita itu mungkin melalui zakat yang paling tertinggi. Zakat. Kalau tidak bisa berzakat, melalui wakaf. Kalau tidak bisa wakaf, infak. Kalau tidak, sedekah. Kita berikan kekayaan kita, uang kita itu kepada fakir miskin. Itu maksudnya menampakkan itu. Itu yang syukur itu. Tapi kalau uang kita simpan-simpan aja di bank, walaupun puluhan juta, ratusan juta, hanya tersimpan saja di bank, maka kita dianggap belum bersyukur. Kapan kita dianggap bersyukur? Manakala sebahagian dari yang 100 juta itu orang bangun masjid, kita ikut bangun masjid. Ya. Atau umpamanya ada bantuan-bantuan untuk mendirikan pondok pesantren sekolah, atau mungkin memberi beasiswa, atau mungkin memberikan makanan sembako kepada fakir miskin. Itulah yang disebut dengan syukur itu. Tapi saya kan membaca alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah itu syukur secara lisan baru. Tapi yang syukur itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya, nikmat Tuhan kamu itu maka sebut-sebutlah. Maksudnya mudah PPT saya dapat uang, bukan itu sebut artinya. Artinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang disebut dengan syukur. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apalagi amalan kita? Kata Allah, berdoa. Nah, ini berdoa. Jadi 2 malam ini kita jangan kasih kendor berdoanya. Terperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa itu menunjukkan dia butuh kepada Allah. Orang yang berdoa menunjukkan dia itu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak mau berdoa berarti sombong dia itu. Kapan orang tidak mau berdoa? Kalau memang dia merasa mampu. Orang kalau lah banyak pitinya kadang-kadang nggak mau berdoa lagi. Itu boleh. Piti lah banyak. Ya, padahal walaupun banyak piti, banyak uang, banyak harta, perlu juga berdoa. Apa doanya lagi? Pertama, doa kepada Allah supaya harta uang itu berkah. Itu dia. Orang kalau sudah dapat kekuasaan, jabatan, ya dia berdoa terus. Apa doanya? Agar jabatan kekuasaan itu jangan sampai ya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu perbanyak doa.
Ada seorang sahabat, Pak, datang kepada Nabi. Jauh-jauh itu datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi nasihat dari Nabi. Harapannya ya nasihat Nabi itu panjang itu. Tapi ya apa kata Nabi? Mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Apa artinya itu Bapak Ibu? Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dan ampunan. Ya, tapi dia tidak mau komplain kepada Rasulullah. Kok ini hanya mungkin dalam hatinya diharapkan Rasulullah ngasih wejangan yang panjang, yang banyak. Tapi Rasulullah mengatakan, ya minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dan maghfirah. Ini doa kita Bapak dan Ibu di akhir Ramadan ini. Kenapa kita minta keselamatan? Artinya selamat kita hidup di dunia ini, selamat menjalankan perintah-perintah Allah, selamat kita dari godaan-godaan iblis, setan, laknatullah. Selamat kita dari pengaruh hawa nafsu yang akan menggelincirkan kita. Yang kedua, apa permintaannya? Yaitu maghfirah, ampunan. Besok hari datangnya balik kepada Rasulullah SAW. Ingin minta pula, mudah-mudahan hari yang kedua ini Rasulullah ngasih nasihat lebih banyak, lebih panjang. Lalu itu juga yang dipesankan oleh Rasulullah. Sahabatku, kata Rasulullah, mintalah keselamatan dan keampunan. Ulangnya balik. Hari ketiga dia minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Mintalah sahabatku, Allahumma inni as'aluka salamah wal maghfirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dan ampunan. Nah, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita meminta kepada Allah keselamatan dan ampunan. Kalau ampunan apa itu? Maghfirah, diampuni dosa-dosa kita. Nah, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu adalah para nabi, para rasul. Mereka maksum. Tapi kalau kita ini banyak dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah tahu bahwa kita ini berdosa, masih dipanggil juga oleh Allah. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, maka nanti di akhir Ramadan di 1 Syawal itu kan selalu kita baca doa adalah atau ucapannya adalah minal aidin wal faizin. Apa artinya minal aidin wal faizin? Aidin artinya kembali. Maka hari raya tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri artinya adalah fitrah. Apa maksudnya kembali kepada fitrah? Artinya fitrah kita sebagai manusia ini adalah condong dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang diciptakan Allah itu fitrahnya apa namanya? Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Manusia ini fitrahnya ingin dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin jauh. Itu fitrah itu. Fitrah manusia apa lagi? Manusia itu pasti butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahun barat tuh, tahun 86 salah tidak. Terjadi ledakan bom nuklir di mana tuh di Rusia. Waktu itu presidennya kalau tidak salah itu Gorbachev. Ketika dia melihat begitu banyaknya kerusakan, banyaknya mayat bergelimpangan, maka dia mengatakan, "Oh my God," katanya. Padahal dia itu orangnya ateis, komunis.
Tapi ketika dia menyaksikan korban berjatuhan seperti itu, dia katakan, oh my God. Artinya my God itu, oh Tuhanku. Itulah fitrah manusia itu. Fitrah manusia itu sebenarnya bertuhan. Tetapi ketika dia lahir, ya fitrah ketuhanannya itu ditutupinya. Maka jadilah dia menjadi orang kafir, jadilah menjadi orang ateis, tidak bertuhan itu. Tapi pada prinsipnya manusia ini adalah bertauhid, mengakui butuh kepada Allah. Dan itu ketika kita di alam rahim. Setiap kita ditanya oleh Allah ketika itu, alastu bi rabbikum, apakah kalian yang mengakui aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada roh kita. Jawaban kita di alam roh itu adalah qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami saksikan. Fitrah manusia itu apa? Manusia itu sebenarnya baik. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, memiliki kecenderungan untuk berbuat baik gitu. Maka apa? Selama dia hidup di dunia, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, dikotori fitrah tadi. Sehingga fitrahnya itu tertutupi. Nah, dengan Ramadan inilah, ya, bagaimana fitrah itu disuburkan kembali, dibersihkan kembali. Dengan apa? Itulah puasa, itulah qiyamul lail, itulah sedekah, dengan kita berdoa, sholat malam segala macam. Ini dalam rangka mengembalikan fitrah kita, yaitu fitratullahi allati, fitrah Allah yang tidak pernah berubah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Fitrah itu tidak pernah berubah itu. Siapapun orang, fitrah itu pasti ada dalam dirinya. Itulah hakikatnya ibadah-ibadah itu untuk mengembalikan fitrah kita itu kembali. Maka setelah kita berpuasa selama 1 bulan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang cukup banyak, itulah nanti 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, yaitu hari kembali kepada kefitrahan. Nah, itu disebut dengan ya minal aidin. Kemudian wal faizin. Nah, tadi saya dengar ceramah dari Quraisy Shihab, dia mengkoreksi. Kata faizin itu katanya bukan menang. Kalau kita enggak, minal aidin wal faizin. Nah, faizin itu bukan menang sebenarnya katanya. Ya, kapan kita menang? Dengan siapa kita menang? Ya, kita akan terus berhadapan, berperang terus Pak. Dengan apa? Dengan musuh kita yang namanya iblis atau setan. Sampai nanti akhir hayat kita akan berperang terus itu. Ya kan? Kalau berperang terus berarti apa namanya? Ya menang itu relatif. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat ya minal aidin wal faizin itu adalah di mana kita terbebas dari dosa. Artinya apa? Ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa 1 Syawal itu diharapkan hendaknya ya kita terbebas dari neraka. Dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada faizin itu. Kata Quraisy Shihab, 16 kali kata faizin itu tidak ada satu pun kata faizin itu menunjukkan kemenangan. Tapi maksudnya apa? Yaitu terbebas kita dari dosa. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak. Kemudian apa lagi? Amalan kita. Nah, ada satu perintah wajib hukumnya. Itulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu ada hanya di dalam hadis. Ya, tidak ada dalam Al-Qur'an. Kata Nabi, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, ya, tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Apa gunanya zakat fitrah itu? Pertama untuk membersihkan ya jiwa orang-orang yang berpuasa. Ya, padahal nilainya mungkin 40.000 atau 35. Tapi efeknya dengan 35-40 itu fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kalau kita bagi 45.000 itu bagi setahun barang itu kan.
ya kan? Tapi dia berfungsi seperti itu, membersihkan diri kita. Artinya menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian apa lagi? Watuh rata atau matan lil masakin, memberi makan untuk para fakir miskin. Ya, Bapak dan Ibu, ada sebuah riwayat atau kisah. Ya, ketika gema takbir dikumandangkan, pertanda bahwa besoknya adalah 1 Syawal. Lalu, ya, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu dia persiapkan 3 buah gandum dan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Jadi malam takbir itu Ali bin Abi Thalib dia membagikan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Dengan siapa? Diikuti oleh istri beliau, putri Rasulullah yang tercinta, yaitu Aisyah. Ya, Fatimah itu. Jadi malam Lebaran itu Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dan diikuti dengan cucu Nabi Hasan dan Husain. Itu malam Lebaran itu membagikan gandum dan kurma. Setelah selesai dibagikan, mereka pulang Bapak dan Ibu ke rumahnya. Kemudian besok pagi mereka pergi, ya, melaksanakan sholat Idul Fitri, mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW. Setelah pulang, kemudian mereka pulang ke rumahnya. Nah, kemudian setelah mereka sampai di rumah, ada seorang sahabat yang bernamanya Abdullah Ar-Rifai. Dia datang ke rumah Fatimah, ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi dan mengucapkan tahniyah, mengucapkan itu namanya selamat Idul Fitri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam kisah itu? Ya, ketika Abdullah Ar-Rafi'i ini berada di depan pintu, ya, Fatimah, dia mencium baun yang tidak sedap. Rupanya baun itu berasal dari gandum yang sudah basi. Gandum yang sudah basi. Dan dilihat oleh Abdullah Ar-Rafi'i tadi, ada yang mengatakan Rifai, ya, itu dimakan oleh cucu Nabi, ya, Hasan dan Husain. Ya, padahal malamnya Ali dan Fatimah membagikan gandum dan kurma yang bagus itu. Tapi justru di hari Lebaran itu, ya, cucu Nabi yang tercinta memakan gandum yang sudah basi dan baunya tidak sedap. Tapi Hasan dan Husain itu memakannya dengan sukacita karena hari itu adalah hari Lebaran. Melihat kejadian seperti itu, Abdullah Ar-Rafi'i tadi itu dia bergegas mencari Rasulullah SAW. Ketemu dengan Rasulullah, apa kata Abdullah tadi? Ya Rasulullah, putrimu ya Rasulullah, cucumu ya Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Kenapa dengan putriku Fatimah? Kenapa dengan cucuku Hasan dan Husain? Diulang lagi oleh Abdullah tadi sampai 3 kali. Kata Abdullah, saya tidak bisa menceritakannya ya Rasulullah. Mohon engkau lihat sendiri ke rumah putrimu Fatimah dan cucumu Hasan dan Husain. Bergegaslah Rasulullah SAW pergi ke rumah putrinya Fatimah. Apa yang terjadi Bapak? Memang Rasulullah mencium baun yang tidak sedap tadi. Yang bau itulah dari gandum yang sudah basi tadi. Lalu Rasulullah SAW menangis. Isak tangis Rasulullah SAW itu didengar oleh Fatimah dari dalam rumah. Kemudian Fatimah keluar dari rumah, dilihatnya ayandanya Rasulullah sedang menangis. Lalu Rasulullah mengejar Fatimah dan memeluk Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya keluargaku ini, saksikan ya anakku ini. Lalu Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, walaki jannah, bagimu surga. Apa yang menjadi pelajaran Bapak Ibu? Bayangkan ya, di hari Lebaran itu Fatimah, Ali yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, ya kan itu. Pada malamnya dia membagikan gandum, membagi kurma itu. Nah, jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa memang dengan zakat fitrah itu
ditambah mungkin zakat mal. Intinya adalah bagaimana kita membangun rasa kepedulian kita kepada fakir miskin. Karena 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, identik dengan kegembiraan. Maka jangan sampai ya di sebuah masyarakat, di sebuah kampung itu ada satu orang yang tidak bergembira dan sedih. Kenapa? Karena tidak ada yang akan dimakan. Ada riwayat mengatakan kalau di sebuah kampung itu ya di hari Lebaran itu ada ya orang yang sedih karena tidak ada yang akan dimakan, maka satu kampung itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itulah esensinya Bapak dan Bu, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian baru nanti ya di 1 Syawal itu kita melaksanakan ibadah ya, ibadah sholat Idul Fitri. Itu menunjukkan bahwa betapa kita memang menampakkan kegembiraan kita. Karena apa? Karena kita kembali kepada fitrah dan diampuni dosa-dosa kita. Jadi itulah Bapak dan Ibu ya, mungkin sisa-sisa amalan kita ya 2 malam ini. Oleh karena itu jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lengah ya, maka kita tetap ya semangat ya di dalam mengisi ya akhir-akhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ya kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.